waktu Pak Darmadi bicara, ya, waktu Pak Darmadi bicara di pojok kiri ada Bapak batik warna kuning terima amplop coklat, ya, kan kemarin itu viral. Pembongkaran kasus mafia migas ini dilakukan oleh Kejaksaan Agung di eranya Pak Prabowo. Korupsi migasnya itu terjadi di 2018 sampai 2023. Di saat Pak Prabowo dan Partai Gerindra belum berkuasa, masih partai lain berkuasa waktu itu loh. Tidak, waktu itu kan partai lain yang berkuasa. Oh, gitu. Interupsi pimpinan, alangkah baiknya tidak lagi berbicara dalam forum yang terhormat ini mengatakan bahwa ini adalah pemerintahan yang sebelumnya partai lain. Mohon maaf, rasanya didengar telinga kurang enak pimpinan. Terima kasih. Ya memang agak kurang enak didengar, tapi rakyat kan harus tahu. Tolong itu kameranya diputar balik. Ya, baik, kami ucapkan terima kasih kepada PT Gas Negara dan PHE dan anak perusahaannya. Sebelum nanti anggota saya persilahkan bicara, sebagai pimpinan Komisi 6, Bapak dan Ibu sekalian, dan juga teman-teman sekalian, kami ingin mengklarifikasi bahwa kemarin itu viral di media sosial, seakan-akan ada narasi sesat ya, bahwa dalam rapat Komisi 6 dengan Pertamina kemarin ada pembagian amplop, ya, waktu Pak Darmadi bicara, ya, waktu Pak Darmadi bicara di pojok kiri ada Bapak batik warna kuning terima amplop coklat, ya, kan kemarin itu viral, dan narasi ini adalah narasi sesat yang seakan-akan dibangun opininya bahwa rapat dengan Pertamina kemarin bahwa anggota Komisi 6 menerima amplop. Padahal saya ingin sampaikan bahwa amplop coklat yang diterima anggota Komisi 6 itu dengan Bapak berbatik kuning itu adalah amplop yang merupakan uang SPPD, di mana Bapak batik baju kuning itu mentandatangani SPPD itu soal perjalanan dinasnya. Kebetulan amplopnya belum diambil, minggu lalu perjalanan dinasnya, baru kemarin ditandatangani dan diambil. Nah, untuk itu saya berikan kesempatan Bapak yang pakai batik warna kuning untuk mengklarifikasi secara langsung supaya ini clear, supaya jangan ada fitnah, ya, opini yang menyesatkan. Jadi jangan sampai gini. Saya menegaskan ini supaya perang kita terhadap mafia migas jangan terganggu dengan fight back, ya, mafia terhadap kita. Karena banyak sekali informasi yang menyesatkan, simpang siur sekarang Bapak dan Ibu sekalian. Ya, pembongkaran kasus mafia migas ini dilakukan oleh Kejaksaan Agung di eranya Pak Prabowo, di mana Pak Prabowo itu dilantik jadi presiden 1 Oktober 2024. Jadi Pak Prabowo dan Partai Gerindra ini baru berkuasa 1 Oktober 2024. Korupsi migasnya itu terjadi di 2018 sampai 2023. Di saat Pak Prabowo dan Partai Gerindra belum berkuasa, masih partai lain berkuasa waktu itu loh. Tidak, waktu itu kan partai lain yang berkuasa. Jadi tapi ini ada narasi sesat seakan-akan Gerindra yang terlibat. Padahal yang berkuasa itu kan partai lain waktu itu. Betul kan Pak Khalid? Ya betul kan Pak Koko? Jadi bukan Gerindra yang berkuasa sebelumnya. Jadi untuk itu Bapak baju kuning, batik kuning, saya persilakan untuk mengklarifikasi supaya ini clear. Jangan ada fitnah dan narasi sesat. Silakan Pak batik baju kuning. Batik kuning. Ya yang kemarin, bukan yang hari ini. Silakan Pak. Sekalian ini aja ya. Oh jangan ya. Ini saya udah siap nanya. Oh gitu. Interupsi pimpinan. Ya, walaupun tidak sedikit saja pimpinan terkait dengan
bicara siapa pemerintahan hari ini dan yang lalu, Pak Ketua, alangkah baiknya tidak lagi berbicara dalam forum yang terhormat ini mengatakan bahwa ini adalah pemerintahan yang sebelumnya partai lain. Mohon maaf, rasanya didengar telinga kurang enak pimpinan. Terima kasih. Ya memang agak kurang enak didengar, tapi rakyat kan harus tahu gitu loh. Supaya karena opininya juga banyak menyesatkan di, mohon maaf Bu, di media sosial. Karena media sosial ini kejam, sehingga kita harus jelaskan. Partai Gerindra dan Pak Prabowo baru berkuasa 1 Oktober 2024 dan di zaman Pak Prabowo lah kasus ini dibongkar, gitu loh. Silakan Pak Herman Kairon. Batik kuning. Terima kasih Pak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu membacanya geli gitu, karena saya kemarin memang agak mengkritisi terhadap proksi-proksi. Saya katakan bahwa kalau ada oknum yang mereka melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum dan korup, setuju untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan berikan sanksi seberat-beratnya supaya ada unsur efek jera. Itulah hukum. Nah yang kedua, tetapi kita harus menyelamatkan Pertamina sebagai institusi negara, badan usaha milik negara yang dibangun oleh para pendiri bangsa kita untuk menopang terhadap fiskal negara. Selain tentu secara langsung menjadi agent of change, agent of development, tapi pada sisi lain tentu berkontribusi secara besar untuk tujuan negara. Jangan-jangan ada proksi yang di dalamnya ingin menghancurkan Pertamina justru dalam situasi ini, karena bisnis energi, bisnis BBM itu mungkin sangat menarik bagi para pengusaha-pengusaha lain. Oleh karena itu kemarin menekankan itu, tetapi memang ada sekretariat, karena saya belum mengambil SPPD di minggu lalu, saya tidak sempat karena saya juga pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang saya juga harus bertugas di sana. Maka ya saya tidak pernah ada pemikiran jelek, tidak pernah ada berpikir apapun. Saya menandatangani di sini dan saya terima SPPD saya di meja sini gitu, dengan batik baju kuning. Jadi kalau kemudian muncul tiba-tiba di medsos dibuatkan seolah-olah terjadi rapat dengan sesuatu hal yang disebutkan oleh mereka, itu menurut saya itu adalah fitnah yang keji. Itulah menurut saya perlawanan-perlawanan proksi terhadap kekuatan kita yang ingin memperbaiki bangsa dan negara, terutama Pertamina pada waktu kemarin kita rapat dengan mereka. Tantangannya memang berat gitu ya, tetapi menurut saya biarkanlah gitu ya. Saya juga ya membaca, ya saya klarifikasi juga baik di TikTok maupun di X, saya juga klarifikasi bahwa itu nggak benar dan lain sebagainya. Tapi kan kadang-kadang medsos ini kejam gitu. Tetapi menurut saya ya di bulan puasa ini marilah kita kembali ke jalan yang benar gitu ya. Karena ya nggak mungkin juga soyonan datangan dan lain sebagainya di sini gitu. Dan itulah kepolosan saya gitu. Saya ya biasa-biasa aja menganggap hal itu yang biasa. Itu adalah hak yang harus diterima oleh seluruh anggota, yang tidak perlu ditutup-tutupi, karena itu adalah hal yang memang menjadi hak seluruh anggota sekali lagi. Oleh karena itu bagi siapapun pembuat konten video itu, harap Anda hapus, dan karena itu adalah fitnah. Dan saya juga mempertimbangkan kalau ini karena menyangkut persoalan Komisi 6, bukan hanya persoalan kejadian itu, tetapi ini kan menyangkut masalah Komisi 6 di situ, menyangkut masalah eksistensi dan martabat seluruh anggota dan institusi Komisi 6. Oleh karena itu ya saya ya siap melawan gitu ya, karena tidak ada hal-hal yang seperti apa dituduhkan gitu. Itu adalah fitnah ya. Di bulan puasa ini fitnahnya berkali lipat
gitu. Maka itu saya mendoakan semoga kembali ke jalan yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Herman Keron. Jadi harapan kami bahwa klarifikasi ini jelas, jangan sampai ada fitnah dan isu liar yang terus berkembang di media sosial. Jadi baik, berdasarkan daftar penanya yang telah